Baik, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ibu staf ahli, asisten Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Camat se-Kota Malang, Lurah sekecamatan Lowokwaru, yang kami hormati Direktur RSUD dan BUMD, dan yang kami hormati pula Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang atau yang mewakili, dan yang kami hormati Forkopimcam Lowokwaru, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Lowokwaru, serta seluruh hadirin tamu undangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 26 Juli 2024, dalam acara Ngombe, Ngobrol Boys Ilakes dan STMJ Senam Tahes Boys Jumat bersama PJ Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ngombe pada hari ini, marilah kita ikuti beberapa penyerahan. Penyerahan pertama yaitu penyerahan santunan anak yatim. Kepada para penerima disilakan untuk mengambil tempat. Baik, terima kasih. Dan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis, bantuan kepada kaum duafa dan bantuan bedah rumah. Dan akan diberikan bantuan bedah rumah kepada Ibu Holifah dari Telogomas dan juga perwakilan oleh Ketua LPMK Merjosari. Dan bantuan bedah rumah ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Malang dengan Basnas Kota Malang. Terima kasih dan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis manfaat klaim jaminan kematian program BPJS Ketenagakerjaan. Kepada penerima disilakan untuk mengambil tempat. Dan penerima manfaat klaim jaminan kematian pertama akan diberikan kepada ahli waris almarhum Jumar yang meninggal pada tanggal 28 November 2023 yang merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Merjosari, menerima bantuan senilai 42 juta rupiah. Dan selanjutnya diberikan kepada ahli waris almarhum Mu'alaim. Almarhum merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Tasikmadu. Dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris almarhum Bapak Muhammad Budiono. Beliau merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. Dan ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris almarhum Bapak Misri yang merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Dinoyo yang meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2024 dan mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Dan selanjutnya diberikan kepada ahli waris almarhum Bapak Mu'alaim yang merupakan anggota Satlinmas Kelurahan Tasikmadu. Beliau meninggal pada tanggal 26 Februari 2024 dan mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah.
Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara ngombe, ngobrol Boys Ilakes pada hari ini dan akan dipandu secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Erik Setio Santoso STMT, disilakan. Mohon izin Bapak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan pastinya juga salam sehat selalu rekan-rekan semua. Bapak Ibu, untuk menyemangati kita hari ini sudah minum STMJ, tadi ada yang saya lihat telurnya 2, 3, 4, 5. Gitu. Saya pengen ngetes apa, oh ada yang 7 juga ya, Masya Allah. Saya pengen ngetes ini efeknya, efek STMJ-nya ini sudah mulai naik atau belum ini efeknya. Salam satu jiwa, Kota Malang. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati rekan-rekan dari beragam elemen seluruh masyarakat, jajaran tokoh masyarakat, luar biasa Bapak Ibu, ada BPJS Ketenagakerjaan yang selalu mendampingi kita, dari jajaran pemerintah daerah, ada staf ahli, asisten, semua kepala perangkat daerah, kabak, camat-camat, termasuk sahabat saya Pak Rudi, camat yang jadi tuan rumah kita kali ini, lurah-lurah, kemudian juga tokoh masyarakat setempat, Pak Dan Ramil yang membersamai juga, terima kasih, dan pastinya bapak-bapak yang tokoh masyarakat, tokoh warga yang saat ini hadir bersama kita di sini. Bapak Ibu rekan-rekan, mengawali giat pagi ini, agenda ngombe STMJ yang ke-13 ini Bapak Ibu. Jadi ngombe STMJ ini memang ngombe STMJ beneran, gitu. Tapi juga ada singkatan panjangnya. Gitu. Jadi selain ngombe STMJ telur 7 tadi Bapak Ibu, ngombe STMJ ini ngobrol boys, artinya dialog antara Bapak Wali Kota Malang bersama warga masyarakat untuk mencari solusi tercepat sehingga Pak Wali, pemerintah Kota Malang, kehadirannya bisa dirasakan secara cepat. Kemudian Bapak Ibu juga di sini ada STMJ, Senam Tahes Boys Jumat. Tadi kita sudah senam bareng-bareng, berot bareng tadi pagi itu, pakai lagu Selendang Biru. Gitu. Yes, itu Senam Tahes Boys ini selalu menyemangati bangun pagi kalau hari Jumat karena bakal ketemu emak-emak yang luar biasa, bersemangatnya lencir-lencir gitu. Nah, sing rumangsa sing rumangsa gitu. Sing rumangsa lencir iku mau ya gitu. Nah, kemudian di sini juga kita ada hadiah-hadiah door prize gitu. Hadiah-hadiah door prize Bapak Ibu, sebelum saya bacakan yang sudah warga masyarakat yang sudah menyampaikan saran masukannya lewat aplikasi kita. Nanti di awal ini saya pengen bikin pertanyaan dulu, siapkan hadiahnya. Nah ini hadiahnya sudah siap. Pertanyaan yang pertama saya buat warga masyarakat, tidak boleh buat ASN ini ya. ASN soalnya apal ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, tingginya Pak Wali itu berapa? Tinggi badannya Pak Wali berapa? Kalau ada yang tahu saya berikan hadiah sekarang juga. Bisa angkat tangan dan maju sini, monggo. Ayo, wah linmas ya. Sebuk, linmas iki. Ayo, roh tenan iki. Mbak Tsunami, pinten Bu? Salah terus ayo, Mak monggo. Ayo, pinten? Salah, kurang. Ayo, lanjut. Iya. Salah. Woi, selaras 174.
Monggo Bapak katuran. Bedone jam terbangi ngono iku lho. Lek wis jam terbangi dhuwur ngene iki apal wisane iki. Kok Weh. Weh. Bu, jenengan warga kelurahan pundi, Bu? Oh, Tunjang Sekar nggih. Ampun Bapak, matur nuwun. Terima kasih Bu. Emak warga Tunjang Sekar. Beliau tadi jadi instruktur senam STMJ juga waktu kita tadi berot selendang biru gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu dari rekapitulasi kita yang sudah masuk, mohon berkenan nanti dari perwakilan warga ini kami sudah urutkan siapa yang duluan menyampaikan saran masukan. Yang pertama menika saking Ketua RW 03 Tulus Rejo. Namine Pak Asrap. Asrat atau Asrat? Asrat. Monggo Pak. Dipersilakan Bapak. Ye, aturan. Ye. Atau mau diiringi lagu sekalian Pak Asrap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berterima kasih pada pagi ini bisa dihadirkan ke sini atas inisiatif dari Bapak Lurah saya yang tercinta, Bapak Kelurahan Tulus Rejo, Pak Syarif Hidayat. Lurah saya masih muda, ganteng. Anaknya setulus Rejo itu hampir 13.000 Pak. Jadi, saya meskipun sudah tua begini, tapi saya sangat menghormati beliau. Karena apa? Ngapunten Pak Wahyu, Pak PJ, unek-unek keinginan untuk ngobrol dengan panjenengan ini memang sudah lama, tapi tidak punya kesempatan Pak. Nah pada pagi inilah saya ingin menyampaikan sesuatu mewakili Kelurahan Tulus Rejo. Kebetulan nama saya Muhammad Asrat, Ketua RW dari Kelurahan Tulus Rejo RW 3, juga Ketua Keltang Kelurahan Tangguh di Tulus Rejo Pak. Alhamdulillah saya sampaikan selamat pagi Pak Wahyu, terima kasih atas dihadirkan Bapak Sekda Pak Erik dan pejabat yang lain dan teman-teman yang lain. Matur nuwun sanget, hal pertama yang perlu saya sampaikan dan ini sudah menjadi sesuatu yang tradisi Pak. Nah tradisi itu kalau tradisi enak enggak apa-apa Pak. Tradisi ini tradisi bencana Pak. Nah bencana yang memang selalu menghantui di wilayah Tulus Rejo, sebagian wilayah sungai itu adalah banjir. Banjir di tempat kami itu hampir tiap tahun Pak, pokoknya wis musim hujan, hujannya deres. Banyak rumah yang di pinggir kali dari hulu sampai hilir, itu yang banyak yang tenggelam. Nah itulah yang keinginan kami sampaikan. Dari pemerintah yang terdahulu kita juga pernah sampaikan, tapi sama sekali tidak pernah bisa direalisasi dengan benar. Artinya Pak, keinginan kita untuk aliran-aliran sungai yang datangnya air dari arah barat itu sedikit bisa dipecah Pak. Jadi korban banjir di wilayah Tulus Rejo itu RW 8, RW 11, yang paling parah itu wilayah saya Pak RW 3. Pinggiran kalinya banyak sekali, RW 2, RW 1, RW 5, RW Kedawung, mungkin Bapak Erik juga sudah tahu kalau Kedawung itu langganan. Karena apa Pak? Karena tempatnya tandon terakhir air di wilayah sana. Nah, kami ingin meminta kepada Bapak Wahyu, selaku pejabat Wali Kota Malang, mengusahakan agar salah satu bencana tahunan ini mungkin bisa
selesaikan, harapan utama bisa diselesaikan. Kalau tidak dikurangi Pak. Pemerintah daerah yang lama kemarin itu sudah pernah memberikan berita kepada kita menyelesaikan banjir di wilayah Tulus Rejo dan seterusnya. Itu ada pecahan, dibuatkan gorong-gorong atau saluran pembuangan dari Soekarno-Hatta itu Pak, dari pesawat turun sampai ke Berantas. Nah itu kalau betul-betul bisa terjadi dan berrealisasi, insya Allah Tulus Rejo sudah habis Pak banjirnya. Habis, karena kalau hujan yang seputaran Tulus Rejo aja jatuh ke kali, nggak mungkin kita banjir Pak. Tapi kalau sumbernya yang dari hulunya itu bisa diputus lalu dialirkan masuk ke Sungai Berantas, insya Allah selesai Pak. Kemarin itu kita sudah dapat berita, jadi beritanya sangat menyenangkan Pak. Tapi lagi-lagi gagal dan tidak terrealisasi. Nah harapan saya, harapan kami, warga Tulus Rejo itu di dalam masanya Pak Wahyu. Dan insya Allah doa kami yang tulus mudah-mudahan jenengan bisa melanjutkan kembali selaku pemerintahan di Kota Malang. Kita berdoa dengan nama tulus Pak, mudah-mudahan kita mendoakan. Tapi kita juga punya harapan Pak, agar bisa diselesaikan. Kasihan Pak, wilayah miskin Tulus Rejo terutama di RW saya, hampir persentasinya 30% warganya miskin. Pinggir kali Pak, dilarang oleh pemerintah untuk bangun mepet karena tempatnya sempit yang dibeli. Tapi akhirnya dipepet terus sampai ke belakang. Nah makanya kalau kita mengajukan pembangunan membuat pelengsengkan, tidak pernah direalisasi sama PU Pak. Ya kita tahu aturan bahwa itu irigasi nggak boleh, tapi masyarakat Pak, lek omahe mek rong petak sak petak cilik 3x3, lek gak ngundur nyolong kali, ya gak iso ombo Pak. Dan itu sudah menjadi klasik. Nah harapan kami yang betul-betul kami inginkan, itu adalah bagaimana ini bisa merealisasi agar masyarakat di wilayah Tulus Rejo sebagian hampir 50% yang tergenang banjir bisa diselesaikan Pak Wahyu. Dan kita juga mengucapkan terima kasih Tulus Rejo, kemarin sudah dikunjungi, ada kegiatan bedah rumah Pak. Dan kebetulan warga saya RW 3 juga mendapatkan dari manfaat daripada bedah rumah itu. Benar-benar orangnya miskin, berterima kasih sama RT dan RW-nya. Saya bilang, lek kepingin terima kasih, nggayo surat langsung nang Pak Wahyu Dewi. Karena bagaimanapun juga program itu adalah dari Pak Wahyu yang bisa merealisasi bedah rumah di wilayah terutama khususnya Tulus Rejo. Bedah rumah kan Semalang, lah Tulus Rejo alhamdulillah dapatnya lumayan banyak Pak. Saya tadi bisik-bisik sama Ngojo sehari main oleh biro, luru lah sampai oleh biro, aku ini oleh rolas. Oleh rolas. Tak takoki luru kok mek titik, berarti omahe sampean sugih-sugih. Tapi alhamdulillah itu saja, terima kasih bahwa kita juga ingin jenengan nanti itu betul-betul bisa merealisasi keinginan kami Pak. Matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asrat, sekedar Pak Asrat atas kepedulian Pak Asrat juga menyampaikan aspirasi-aspirasi warganya. Ada sedikit apresiasi dari Pak Wali juga Pak Asrat. Terima kasih. Inje. Nah ini Pak Asrat. Oh kata. Oh boleh Pak. Ini mau cerita bawang lanang ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Tulus Rejo itu alhamdulillah pemakrasannya saya Pak. Kita nanem yang namanya bawang Dayak. Bawang Dayak dan bawang lanang. Jadi ketika di lomba diadakan zamannya zaman Bu Nina lurah saya. Nah kebetulan Pak Wasto waktu itu LH, Ketua Dinas LH. Kita diadakan lomba kampung bersinar. Nah salah satu tampilan kita itu adalah seluruh masyarakat, seluruh warga, terutama di RW 3, saya anjurkan untuk nanam bawang merah Pak.
paling gampang nanamnya hanya di polybag, tapi manfaat dari bawang merah itu di Google cukup banyak. Yang paling utama itu meningkatkan stamina, Pak. Efek samping apa efek ke depan? Efek asli itu, bukan samping lagi. Jadi efek asli, terutama khususnya untuk bapak-bapak. Wis, pokoknya lek iku ramuan iku digawe, wis mak-mak kelenger wis. Temenan asli. Enggak, lek itu testimoni ini teko penerima manfaat iku kudune. Loh iya. Kebetulan tadi saya ini gak mikir, coba mikir Pak Wahyu tak kei. Jadi itu terus kita akhirnya bisa menjadi jual sampai tingkat nasional karena beberapa ide dari masyarakat di bawah pimpinan lurah kita pada saat itu Ibu Nina. Kebetulan beliau jadi camat. Saya pikir tadi saya cari kok nggak ada tiba wilayah Beto. Ada ya. Tapi dia apa-apa non belimbing ciapian lo waru. Iya toh. Apalagi camat saya kebetulan nyanyi Pak. Waduh, lagune masih ora enak, tapi lek dirungokno ya pangga. Iki fanatisme iki jenenge fanatisme. Lah wong kita hobinya selendang biru dinyanyekno lagu lawas. Wis gak cocok wis. Ngapunten Pak Camat, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apresiasi dari Pak Wali, Pak Asrat, terima kasih. Mudah-mudahan tetap terus selalu bersemangat menyampaikan aspirasi warga, mengalirkan peran serta masyarakat dan aspirasinya dalam pembangunan kota kita. Nggih, matur nuwun Pak Asrat, sembah nuwun. Monggo silakan melanjutkan dari ya. Karena bawang lanang tadi itu apa ini? Enggak, kalau butuh kesaksian saya nanti tanya Bu Asrat saja saya. Kami lanjutkan ini di list kami. Yang kedua, Pak Sidik Purwono, LPMK, warga RW 03. Ini, monggo Pak Sidik, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak PJ Wali Kota, Pak Wahyu Hidayat, Bapak-bapak semuanya yang Bapak Ibu semua yang hadir di sini nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan saya Sidik Purwono, warga RW 3 Kelurahan Jatimulyo. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali diberi kesempatan pada hari ini bisa menyampaikan beberapa hal, terutama juga dari Pak Lurah yang selalu berkumis. Ini menyambung Pak sebenarnya, kami dari Jatimulyo nyambung dengan dari Pak Asraf. Lewis masalah banjir, ini cocok urutannya. Tulisrejo sambat banjir, kiriman dhuwure. Nah kebetulan kita juga di Jatimulyo. Itu sudah yang paling viral. Paling dhuwur dhewe sapa kok suhat. Nanti tunggu lulung Pak. Tapi enggak apa-apa karena yang paling viral adalah banjir di Tulusrejo dan terutama sekali Jatimulyo di Suhat. Sudah berulang kali kami ajukan karena tadi info baiknya kita mulai 2018 saluran Suhat itu sudah kita ajukan. Dan permasalahan sebenarnya sekarang ini untuk masalah banjir ataupun genangan adalah air antri. Salurannya sudah cukup besar, tapi kadang-kadang di jalan untuk masuk ke saluran itu kurang. Udah pernah di depan Polinema dulu kalau nggak salah tahun 2022 dibuatkan inlet. Tapi konstruksinya itu kurang tepat. Kalau diingatkan pemborongnya, lah gambarin ini Mas, itu mohon nanti mohon perhatian. Jadi selain karena memang debit air yang banyak, ada beberapa titik yang inletnya kurang. Nanti boleh disurvei di sepanjang Suhat saat banjir. Karena apa? Teman-teman Keltang bersama Pak Lurah, setiap kali banjir turun, terutama di Pisahat, begitu kita lihat karena inlet kemasukan sampah yang dikit-dikit sudah numpuk. 15 menit lagi sudah kering sebenarnya. Makanya begitu banjir segini diviralkan, wah banjirnya lama. Padahal 15 menit hujan selesai, airnya sudah hilang Pak.
Mohon ini nanti juga bisa ditindaklanjuti ataupun nanti giat gasnya itu lebih diseringkan. Dan satu lagi yang paling penting, kami Jatimulyo sudah pernah mengajukan ke provinsi mulai tahun 2018. Dan sudah berita baik tadi sudah kami terima, mulai tahun 2020 karena COVID, ditunda lagi, terakhir tahun 2023 ada, 2024 katanya ada lagi dari provinsi, namun pelaksanaannya sampai sekarang belum ada, Pak. Insya Allah kalau saluran Suhat ini diperbesar mulai minimal dari RSUB, genangan di Suhat bisa dikurangi. Dan juga kesadaran kita semua, pengawasan kita semua terkait dengan saluran yang sudah ada, inletnya ini Pak, banyak yang tertutup, ya endapan, pasir dan lain sebagainya. Kadang-kadang nun sewu, petugas kebersihan itu membuang daun-daun, ya kami nyadari biar cepat mungkin kadang dibuang di inlet-inletnya ini, di sepanjang Suhat, karena wilayah kami di Jalan Soekarno-Hatta, utamanya di Soekarno-Hatta yang menjadi selalu viral dalam pemberitaan, mulai RSUB sampai dengan depan Polinema. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk mengurangi genangan di dulu yang terkenal dengan Cakpir, kalau sekarang M-Trans, itu sudah dibuatkan dari PU sudetan di sepanjang wilayah Jalan Semanggi Barat, nyudet dari yang saluran nanti tembusnya ke Sumba itu sudah langsung dibuang ke depan Polinema, itu sudah cukup mengurangi, namun tetap Pak, karena debitnya cukup besar dan inlet-inlet tadi yang belum bisa berfungsi maksimal. Mungkin beberapa hal yang paling utama karena yang selalu viral tiap kali banjir adalah masalah banjir, itu yang menjadi permasalahan di Jatimulyo. Kalau mewakili LPMK sebenarnya kami dari teman-teman LPMK itu mohon Pak, ini satu tambahan, tidak masuk dian, tapi terkait dengan regulasinya teman-teman lembaga. Perubahan Perda 13 tahun 2010, mungkin juga tahun RT RW yang Perda nomor 1 tahun 2013, terkait masa jabatan. Karena di SE Mendagrinya menyebutkan sudah 5 tahun, tapi di Perda kita masih 3 tahun. Ya memang sudah ada surat edaran, tapi kalau regulasi ini bisa dibuatkan yang sesuai dengan aturan di atasnya mungkin akan lebih baik. Biar nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sidik. Sekedap apresiasi dulu dari Pak Wali. Pak Sidik, ini bukti bahwa Pak Wali ini bukan anti kritik Pak. Jadi masih Pak Sidik ngeritik diberi apresiasi malah ini sama Pak Wali ini. Jadi kami tunggu saran masukannya untuk pembangunan Kota Malang biar bisa semakin berkelas lagi dari waktu ke waktu. Sembah nuwun Pak Sidik, kami lanjutkan, saya selingi iklan dulu gitu. Iklannya masuk sing entuk tokoh-tokoh nyontok ini. Ini tidak berlaku untuk pegawai dan tidak berlaku untuk tokoh-tokoh, khusus untuk warga gitu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Saya yakin semuanya tahu UUD 45 ya. UUD 45 ada berapa pasal ayo? Saya mau tanyakan berdasarkan UUD 45 itu yang tahu, itu ya pertanyaannya ini nanti dapat hadiah langsung dari Pak Wali. Berat badannya Pak Imbar itu berapa? Berdiri Pak Imbar biar bisa. Nah, biar bisa diprediksi oleh ibu-ibu atau bapak-bapak warganya. Ayo. Sing wargane Pak Imbar iki mosok gak roh berat badannya Pak Lurai. Silakan yang mau menebak berat badannya Pak Imbar. Nah, monggo. Ada yang mau buka angka? Silakan. Oh, itu yang belakang. Monggo Bu. Sing ngeruh bojone nang bengok-bengok nang mburi. Ayo Bu, silakan. Mas Imbar, 80 bener apa salah? Salah. Kurang jare. Monggo Pak. 96. Mas Imbar, sik kurang. Pinten? 104, sik kurang. Bojone protes bojone. Ayo, sapa maneh sing wani nebak?
Sik kurang ya? Masya Allah, sik kurang. Gak sampai 100 iki. Mas Imbar, digit pertama angka piro? Oh, digit pertama angka 1. Wis urutan kono wis. Mas Imbar sing paling nyedeki sapa iki mau? Sing paling nyedeki sing ndi? Sing di kaos kuning apa kaos oranye apa kaos coklat? Heeh. Kurang. Oh, sing paling cedeki sapa sing paling nyedeki? Oh, kok enak loro-lorone siji ae. Boleh, boleh. Oh. 100 persis berarti sing paling nyedeki 98 kae mau. Ayo maju kene. Nah, kene. Sing paling nyedeki iku mau. Pak Lurah, berkenan untuk diserahkan Pak Lurah. Ayo maju sini. Sak kintal persis Mas Imbar. Wah. Wah, hadiah handphone iki ya. Kok iso ngira-ngira ya apa? Oh, aslinya 98. Oh, ngoten. Oh, nggih. Niku sampun mlebu TV. Nggih. Oh ya. Janane ta lah. Nggih, kene tak fotone ya. Mbak pundi? Ah, yo alah. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Oh melok, ya Allah tolong. Nggih. Oh kae lho. Nggih. Terima kasih Pak Wali. Nggih ngoten niku wargane niku. Catet nipe. BKD, SPMT. Baik, yang ketiga dari warga yang masuk ke kita. Dari Ketua RW 07 Merjosari, Pak Darmaji. Monggo Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota beserta seluruh perangkat dari Kota Malang sampai RT yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili dari warga RW 7 Pak Darmaji. Saya Pak Misranto, Pak. Pak Misranto, LPMK Merjosari, yang tempo hari ketemu dengan Pak PJ 2 kali ke Merjosari. Yang pertama, salam dari warga Merjosari Pak PJ, bahwa warga Merjosari masih mencintai dan dicintai oleh Pak PJ. Doanya masih tetap sama Pak PJ dengan yang lalu. Kalau nanti rawuh lagi, warga Merjosari itu tidak nyebut pakai PJ, langsung Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota yang saya hormati, di RW 7 itu telah dibangun TPS 3R, jadi selesai sudah cukup lama, 1 tahun lebih. Bagus hasil pembangunannya, luas tempatnya
juga akses jalannya bagus. Namun sampai saat ini belum bisa digunakan karena belum ada penyerahan dari Pemkot kepada kami, kepada warga untuk bisa digunakan. Padahal infrastrukturnya dari segi tempat, dari segi software atau pengelolaannya sudah dibentuk semua sehingga ketika sewaktu-waktu diserahkan kami siap untuk menggunakan itu. Kemudian yang kedua di Merjosari seperti yang pernah Pak B.J. rawuh itu masih ada pertanian. Kalau di Tulusrejo tadi kan di polybag. Nah, di Merjosari itu lahannya masih luas. Di sana ada gabungan kelompok tani yang beranggota 100 orang lebih dengan luas lahan 20 hektar lebih. Jadi Lombok itu ya betul-betul Lombok yang merah-merah besar gitu. Timun ya pating grandul banyak gitu. Problem yang ada itu masalah pupuk. Jadi harapannya ada dari dinas pertanian ini. Di Malang itu ada dinas pertanian enggak? Ada. Oh iya Pak, Pak Kepala Dinas. Jadi mohon bantuan ini pupuk kompos, pupuk organik supaya hasil daripada Gapoktan, petani-petani yang tergabung dalam kelompok petani ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga di tempat kami terkait bedah rumah itu ada yang sedang berlangsung yaitu rumahnya Bapak Alek dari RT 5 RW 1. Progresnya sampai saat ini sudah 50%. Barangkali mohon ini didorong supaya segera bisa 100%. Itu aja Pak PJ. Wong Merjosari enteng-enteng kok Pak. Jadi enggak abot-abot nemen. Banjir di sana ada tapi juga air mampir. Keamanan kondusif, kata Pak Komandan tadi kondusif. Tapi bisa sewaktu-waktu memang problem itu ada, tapi cukup kondusif. Pak Lurahnya juga dicintai warganya, lu enteng kan? Tapi pesennya memang tidak boleh mencintai warganya terlalu dalam. Itu aja Pak, terima kasih. Berkenan ke Merjosari lagi Pak PJ dan Pak Wali Kota. Sehingga kami warga Merjosari selalu bersukacita menyambut panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Mesranto, gak gelem toh, lek gak gelem tak pek dhewe lho. Loh, sing gede iku mau Pak saya. Pemilih sing gede Pak Mesranto. Nggih Pak Mesranto. Terima kasih saran masukannya ini. Ngapunten ini tadi di catatan saya kok jenenge Pak Darmaji, pikir ganti jeneng pisan iki. Nggih. Teman-teman dari dinas siap untuk jawaban-jawaban responnya tadi baik dari Pak Asrat, Pak Sidik termasuk Pak Darmaji. Kalau yang 1, 2 Pak Misranto ini nanti Dispangtan dan LH, kalau yang 1, 2 tadi PU siap-siap. Kemudian saya berikan kesempatan di list yang masuk ke kita. Berikutnya yang terakhir ada namanya Pak Sukadi. Selantang ini mau tanyanya ini. Pak Sukadi, rawuh? Oh Ibu yang mewakili, monggo dipersilakan Ibu. Paring asmo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit dari Kelurahan Dinoyo di RW 6 yang mewakili Bapak Sukadi selaku Ketua Karangwerda Kelurahan Dinoyo. Saya kebetulan saat ini sedang giat mengikuti kegiatan sekolah lansia. Yang sekolah lansia telah dilonceng kemarin itu pada bulan Mei, dipromosi oleh Dinas Sosial. Dan kemarin adalah merupakan pelatihan membuat
damai apa itu ya. Alhamdulillah para lansia kita memang semakin banyak. Ya. Untuk itu saya setuju sekali bahwa sekolah lansia ini diadakan karena memang menuju lansia smart supaya tidak tergantung kepada siapapun. Nah, saya juga sekarang masih lansia muda, artinya masih mau mendaftarkan ke SD kelas 1 Pak, ini masih hampir daftar, belum diterima karena ini enggak sampai ke telinga gini tanyanya. Nah itu saya sangat mendukung bahwa sekolah lansia ini akan berlanjut sampai ke kelurahan, karena di kelurahan juga lebih banyak lansianya daripada yang balita dengan keberhasilan KB. Begitu. Untuk itu lansia di Kelurahan Dinoyo khususnya sangat sekali semangat untuk membuat satu keterampilan kegiatan yang mungkin bisa itu nanti mendapat mencapai lansia mandiri sehingga tidak mengganggu kegiatan putra-putrinya. Itu mohon dapatnya untuk mendukung ini Bapak bisa menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan lansia untuk kegiatan yang dimaksud. Banyak aneka ragam kegiatan untuk kegiatan lansia sesuai dengan kemampuan pribadinya. Kemudian setelah produk lansia itu berhasil, mohon dapatnya ada satu tempat atau kios atau apalah yang mungkin bisa dibantu untuk pemasaran sampai ke tingkat nasional. Itu yang saya harapkan. Kalau di pelatihan-pelatihan yang banyak menggunakan HP, saya kira lansia agak kesulitan, ketinggalan zaman gitu ya. Tapi saya yakin di situ nanti bisa ada bantuan dari kader-kader lansia yang bisa mengakses ini. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan sekolah lansia di kelurahan, nah kira-kira sarana dan prasarananya itu sebesar atau serumit manakah yang harus disampaikan, karena terus terang Dinoyo, saya yakin Dinoyo itu semangat sekali untuk kegiatan produk-produk lansia. Dan juga mohon dapatnya untuk hasil produk dalam penyelesaian perizinan itu dapat dipermudah, gitu Pak ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat realisasi dengan segera supaya saya juga lego gitu loh Pak. Mohon maaf Pak Wahyu dan stafnya bahwa ini yang saya sampaikan itu mewakili salah satu Karangwerda di Kelurahan Dinoyo. Yang mungkin awal ini saya sampaikan juga tadinya yang dikirim oleh Kelurahan Dinoyo itu adalah Bapak Mohadi selaku Ketua Lansia, Posyandu Lansia Kelurahan Dinoyo. Karena beliau berada di luar kota, ada kesibukan yang belum bisa ditinggalkan, sehingga dialihkan ke Pak Sukadi. Namun sekarang ini dalam kegiatan lansia sekolah ini, Pak Sugati juga berhalangan karena juga terakhir ini menunggu putranya yang lagi sakit, dan dengan sangat mohon maaf bahwa yang mengikuti kegiatan sekolah lansia ini dialihkan kepada anggota Karangwerda, yaitu Ibu Sobari dan saya sendiri.
Kebetulan saya selaku Sekretaris Karangwirda Kelurahan Dinoyo. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang mungkin apa yang saya sampaikan ini agak kebanjur nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Wiwit. Sekedar Bu Wiwit yang ngakunya lansia ini ya. Tapi saya nggak percaya loh kalau Ibu itu lansia itu. Kalau melihat penampilannya masih kayak ukti mahasiswi deh Ibu ini. Alhamdulillah. Saya kelahiran sudah hampir 7 tahun ini Pak. Ibu Kurang sedikit. apresiasi dari Pak Wali berkenan untuk menerima Bu Wiwit. Injih. Baik, matur sembah nuwun Bu Wiwit. Baik, nanti dinas-dinas untuk memberikan responnya atas pertanyaan-pertanyaan tadi siap-siap dari perwakilan PU tadi ada 2, Dinsos P3 AP2KB barusan ada 1, kemudian Dispangtan dan DLH. Nanti juga kami tunggu masukannya. Silakan dari PU terlebih dahulu. Ini Pak Sekdin PU ini yang hadir, Pak Yani. Silakan Pak Yani, ada 2 pertanyaan tadi untuk Dinas PU. Siap Monggo. Bapak, mohon izin menjawab Bapak. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Sekda, yang terhormat Ibu Asisten dan staf ahli, dan yang tak lupa tokoh masyarakat di Kecamatan Lowaru. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akan mencoba menjawab terkait dengan problematika yang ada di Tulus Rejo. Jadi memang di Tulus Rejo ini PR lama kami Bapak. Jadi sudah lama, jadi di penanganan genangan banjir di wilayah lingkungan Tulus Rejo sudah kami masukkan pada master plan drainase, yaitu penanganan secara tersistem pada DAD Tulus Rejo dan DAD Lowaru. Secara garis besar pada penanganan tersebut yaitu untuk penguraian distribusi air limpasan dari arah barat atau wilayah Batu dan Kabupaten serta Kota Malang yang menuju ke arah timur di Tulus Rejo akan diurai melalui selatan yaitu menuju wilayah Samaan dan Rambal Celaket. Indikasi program tersebut akan kami laksanakan sesuai mengikuti kemampuan renja kami Bapak. Jadi memang sudah PR lama. Terus untuk yang kedua dari Bapak Sidik, karena keterbatasan wilayah penanganan yaitu kewenangan ada di provinsi, kami sudah rutin komunikasi dengan provinsi Bapak untuk pengusulan terkait dengan, jadi saat ini kami sudah menyusun DED-nya sudah kami usulkan di kementerian, ini masih berproses untuk di lapangan. Semoga untuk penanganan di Jatimulyo, di daerah Suhat kami nanti bisa teratasi dari penanganan tersebut. Dan untuk tahun ini kami di Tulus Rejo ada giat juga di Jalan Cempaka untuk penanganan drainase itu kurang lebih hampir 3,5 M. Jadi di hampir 3,5 M di Jalan Cempaka. Moga-moga jadi nanti juga bisa mengurangi uraian air yang antri karena orang sekarang. Dan yang kedua di Jalan Sigura-gura itu ada kurang lebih 3,3 M. Jadi termasuk proyek strategis kami yang akan didampingi oleh teman-teman APH. Sementara itu Bapak mohon izin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yani. Monggo silakan duduk lagi Pak Asrat, Pak Sidik. Jangan khawatir ini problema-problema ini oleh Pak Wali diletakkan menjadi skala prioritas untuk segera mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Ada yang jangka pendek, ada yang tentunya beberapa waktu ke depan akan menjadi prioritas utama beliau. Kemudian yang dari Pak Misranto di Spangtan sama DLH ya, bisa sekalian, monggo. Di Spangtan ini kepala dinasnya hadir langsung Pak Slamet, dari DLH sekretarisnya ini Pak Sony. Matur suwun Bapak Sekda. Mohon izin Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati juga Bapak Ketua LPMK Merjosari. Terkait pupuk kompos saat Bapak PJ panen
cabai besar akhir 2023 Desember. Kebetulan yang hadir Bu Heni, Ketua Poktan Sumber Rezeki. Alhamdulillah punya Ketua Poktan Bu Heni. Beliau petani sekaligus pelaku usaha kios pupuk Saprodi sekaligus selaku pebisnis cabai. Jadi lengkap. Dan alhamdulillah Bu Heni menyampaikan ke Bapak PJ Wali Kota untuk dukungan kompos sebagai usaha pemulihan kesuburan lahan cabai. Lahan cabai yang ada di sana, cabai kecil 20 hektar, cabai besar 16 hektar, total 36 hektar. Dan sekali petik sekitar 450 kilo per hektar. Sekali panen 9.000 kilogram cabai. Dan alhamdulillah waktu itu langsung disetujui oleh Bapak PJ Wali Kota, pupuk kompos kemudian direalisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 20 ton. Dan awal Februari, akhir Januari 2024 sudah diambil di TPA Supiturang. Jadi kalau dari Dispangtan fasilitasinya pupuk kompos mboten nonton Bapak, nanti kami coba membantu menghubungkan dan kebetulan ada Dinas Lingkungan Hidup nanti akan sekaligus direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan fasilitasi dari Dispangtan yaitu benih padi, benih jagung, jaring pengaman bulir padi, pestisida dan racun tikus. Yang kebetulan kemarin acara ubinan di Kelurahan Tunjung Sekar juga Bapak PJ Wali Kota telah menyampaikan bantuan benih padi. Dan insya Allah nanti akan ditambahkan oleh DLH terkait kebutuhan pupuk kompos. Mungkin dari Dispangtan demikian Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut Pak Sony. Iya Bapak. Mohon izin. Kalau mau minta kompos ke Pak Sony seperti apa nih? Nah, monggo. Mohon izin Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, staf ahli dan asisten, izin berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Misranto selaku Ketua LPMK Merjosari. Terkait dengan TPS 3R Merjosari yang belum bisa dimanfaatkan. TPS 3R Merjosari adalah bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian PUPR dengan menggunakan swaklola tipe 4 dan alhamdulillah sudah diselesaikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan. Beberapa hal dikarenakan secara mekanisme administrasi pasca pembangunan TPS 3R oleh swadaya masyarakat KSM belum diserah terimakan ke DLH. Seandainya nanti administrasi ini sudah selesai, kelengkapan administrasi sudah kami terima, maka DLH Kota Malang akan segera membuat berita acara. Serah terima dari kelompok penerima manfaat dalam hal ini KPP TPS 3R Kelurahan Merjosari selaku pengelola TPS 3R. Hal ini sesuai dengan amanah pada Peraturan Menteri PUPR nomor 03/PRT/M/2012 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan sesuai petunjuk teknis TPS 3R Kementerian PUPR di Jalan Cipta Karya. Terkait dengan pemanfaatan TPS 3R begitu Bapak. Seandainya nanti TPS 3R ini bisa difungsikan dengan fungsi TPS 3R, maka salah satu produk olahan sampah organiknya yang akan dihasilkan adalah pupuk kompos. Sehingga kompos ini dapat dipergunakan bagi para petani di area sekitar. Dan DLH Kota Malang siap memberikan pelatihan pembuatan kompos bagi pengelola TPS 3R Merjosari. Mungkin itu Bapak, ada kurang lebihnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony, Pak Slamet. Lanjut untuk merespon pertanyaan dari Ibu Wiwit ini. Yang mengakunya lansia, padahal enggak yakin sama sekali kita ini kalau melihat ini.
Pak Doni, silakan Pak Doni. Ini Kadinsos P3AP2KP. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan kita cintai bersama Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Sekda, beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Khusus untuk Bu Wiwi, saya mengucapkan terima kasih karena di Noyo memang sangat aktif Pak Karang Beredanya. Sekolah lansia kami memang terbatas karena anggaran. Cuman dengan kerjanya partisipasi dari Karang Breda dibantu dengan teman-teman lurah Pak. Jadi bisa mewujudkan misalnya pesertanya cuma 2, biasanya Pak Lurah ngirim lebih dari 2. Sehingga tadi yang seperti disampaikan Bu Wiwi, kalau terkait dengan alat dan sebagainya, kemudian perizinan itu gampang Bu, sangat gampang sekali. Ini tadi Pak Kadis Perizinan lewat Pak Sekdin, pokok terkait dengan perizinan, perintahnya Pak Wali khusus untuk lansia 1 hari langsung jadi. Kalau perlu nanti didatangi Bu. Nggih Pak Sekdin nggih. Katanya beliau nanti kalau perlu didatangi di Dinoyo, mana yang ada UMKM rintisan, nanti dari Pak Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan juga akan menjemput. Kalau memang itu rintisan akan ditingkatkan ke UMKM supaya bisa lebih berkembang. Karena memang yang seperti yang disampaikan Pak Wali, bahwa lansia di Kota Malang harus tetap boys. Gitu Bu. Harus tetap boys dan tetap harus mandiri dan produktif di usia lanjut. Karena kami ini terutama ibu-ibu ini yang mau pensiun juga sudah mendekati 60 Bu. Karena sesuai Undang-Undang 13 Bu, lansia itu mulai umur 60 Bu Win. Mulai 6. Oh Bu Win masih lama gitu. Oh gitu. Jadi mulai umur 60 itu lansia, pralansianya mulai umur 55 Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mendekati umur 60 bisa menginformasikan kepada Bu Lucy di Spenduk Capil untuk bisa kami data. Paling tidak nanti program-program dari pemerintah Kota Malang supaya bisa memperkuat Bapak Ibu lebih mandiri dan produktif. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini nanti juga Pak Wali akan memberikan respon secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Kaitannya ada banyak tanggapan-tanggapan dan apresiasi serta pengamatan dari Bapak Ibu sekalian selama mendampingi warga masyarakat di lapangan. Nanti Pak Wali akan menyampaikan dan sebelum Pak Wali menyampaikan arahan-arahannya, satu pertanyaan lagi dari saya. Bapak Ibu hafal butir-butir Pancasila? Ada berapa butir Pancasila itu? Itu. Baik, jadi dari 36 butir, enggak 45 butir tahu, Wisanus dikembang nol itu. Dari sekian butir Pancasila itu pertanyaan saya adalah buat warga ini ya, bukan buat pegawai teman-teman saya ini, buat warga masyarakat. Dari sekian butir Pancasila itu pertanyaan saya adalah hari lahir, tanggal dan bulan saja, Pak Wali. Siapa yang tahu? Enggak ngomongin tahun ini ya, hanya tanggal dan bulan lahir Pak Wali. Ayo silakan. Itu. Tidak berlaku buat ASN. Itu. Ayo. Tanggal dan bulan. Silakan maju. Nanti sekalian Pak Wali mau memberikan arahan-arahannya. Silakan. Ayo. Oh berdua ya, baik. Oh sik cukup kok elek loro. Ayo monggo. Sik, tak takoni tanggal jenengan yang tanggal aja, tanggal piro? Jenengan bulan. Wes, kita berikan aplaus pada beliau berdua. Ayo silakan. Ayo. Monggo silakan gitu. Nah. Yeah.
Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Malang. Dan sekaligus Bapak mohon berkenan juga untuk memberikan respon-respon dan arahan kepada warga masyarakat yang berperan serta dalam membantu kita pembangunan Kota Malang. Silakan Bapak. Bapak sekalian yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saya dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Ya, terima kasih Bapak sekalian, sangat masih tetap semangat. Karena ini, waduh, saya lihat nih STMJ dari tadi sudah habis ini. Waduh, pantesan nih Pak Ketua RW, Ketua LPMK, ini semua jadi jos tadi. Apalagi beliau ini tadi katanya telurnya 7 tadi. Gitu. Ya Pak Yori. Oke, Bapak sekalian saya hormati, ini adalah STMJ, ngombe STMJ yang ke-13 kali. Ya. 13 kali ya, betul ya Pak Sek ya? 13 kali, berarti memang sudah kita lakukan mulai awal, bukan akhir-akhir ini saja. Dan alhamdulillah dengan ngombe STMJ ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dengan menyampaikan secara langsung. Dan tentu ini merupakan satu wadah atau tempat untuk bisa kita berinteraksi bersama, untuk bisa memberikan masukan, kritikan, saran ya kepada pemerintah Kota Malang tanpa sekat. Ya, saya tidak ada hal-hal sifatnya formal, tidak ada ini hal-hal yang memang nanti menyampaikannya melalui si A, si B, tapi langsung kepada saya. Dan hari ini saya juga didampingi Pak Sekda dengan semua kepala UPD dan semua camat, Bapak camat dan semua lurah yang ada di Kecamatan Lowaru. Dan alhamdulillah tadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan tentunya sudah dijawab oleh dinas-dinas yang ditanyakan, dinas terkait. Dan saya di sini akan menggarisbawahi terkait dengan hal apa yang tadi disampaikan oleh OPD-OPD. Dan tentunya kami berharap bahwa apa yang disampaikan pada hari ini sudah ada tindak lanjut yang jelas. Karena dengan ngobrol Boy Silakes STMJ ini atau ngombe STMJ ini ada satu progres yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Dan ini merupakan satu usaha, upaya bahwa pemerintah Kota Malang hadir yang mungkin selama ini terlalu banyak usulan-usulan pertanyaan tapi tidak bisa direalisasikan. Tentu dengan alasan-alasan. Yang pertama tadi disampaikan dan pertama yang kedua oleh Pak Muhammad Asrat ya. Asratnya luar biasa Pak Asrat ini dengan Pak Sidik Purwono Jatimulyo ini terkait dengan banjir ya. Memang ini menjadi permasalahan kita bersama. Banjir ini tidak bisa kita selesaikan simsalabim. Tentu harus ada tahapan. Tahapan-tahapan dilakukan adalah kita dengan membuat perencanaan. Perencanaan tentu kita harus lihat dengan situasi kondisi saat ini. Karena untuk banjir ini memang tidak hanya penyebabnya terkait dengan frekuensi hujan sangat tinggi yang tidak bisa kita prediksi, juga mungkin ada banjir kiriman, tetapi juga sarana prasarana pendukung. Sarana prasarana pendukung ini pun juga harus kita imbangi dengan kesadaran masyarakat. Kita tidak akan ada gunanya membangun baik, tapi kesadaran masyarakat tidak ada. Ini beberapa kali kita lakukan, ada beberapa titik, kita sudah membuat master plan drainase. Tahapan terapan master plan drainase memang tidak bisa kita simsalabim untuk bisa membuat Kota Malang bebas banjir. Tapi kita punya target. Target kita adalah di tahun 2028 besok, Kota Malang bebas banjir. Tepuk tangan ini. Ini dasarnya adalah berdasarkan harus terukur. Kita buat banjir ini, kebetulan basic saya juga teknik, bahasanya Pak Sekda juga teknik. Agar kita akan membuat satu penyelesaian banjir dalam satu spot seperti ini. Oke sini selesai, tapi banjirnya di sebelah sana bisa jadi semakin parah. Kita tidak mau hal seperti itu. Semua selesai banjir juga semua bisa merasakan bahwa banjirnya tidak ada. Sama dengan kemacetan, kita titip sini selesai macet, di sana akhirnya timbul kemacetan. Hal yang seperti itu karena yang namanya air, yaitu kalau dia lari ke sini dia akan lari ke sana. Dia akan mencari di mana aliran air ini
turun mendekati misalkan sesuai dengan konturnya, mereka akan arah ke sana. Dan tentunya itu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita tutup di sini alirannya ke sana. Misalnya Jatimulyo beres, Tonggol kelurahan lu wah aku saya sing banjir kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memang kita mengurangi banjir tidak bisa dengan langsung hujan deres misalkan ya pressure-nya tinggi, air itu tidak ada genangan, langsung rato kering, langsung habis, tidak bisa. Harus bertahap. Kalau dulu mungkin hanya ada 4 jam, harus bertahap. 3, 2 sampai dengan selesai. Tahapannya sudah seperti itu. Karena kita mengendalikan banjir, itu kan mungkin saat itu kalau hujan yang pressure tinggi, kita tidak akan bisa apa-apa karena sarana prasarana yang kita hitung, kita prediksi adalah berdasarkan rata-rata. Hujan rata-rata dalam tiap tahun. Kita buat seperti itu. Kita tidak bisa yang terlalu tinggi, tidak bisa yang terlalu rendah. Harus yang rata-rata, yang sedang. Karena hujan rata-rata itu adalah paling banyak daripada hujan pressure tinggi. Tetapi kalau ada pressure tinggi, yaitu alirannya kan menjadi tidak tercukupi. Ya, tetapi terus berarti ada genangan. Kecuali frekuensi hujannya rendah, habis. Tapi kalau tinggi, dengan rata-rata tersebut kita bisa mengurangi tapi dengan waktu yang lebih cepat. Nah seperti itu Bapak sekalian, jadi memang saya tetap komitmen terkait dengan banjir. Karena apa? Kita rasakan juga dengan banjir ini. Dengan saya juga warga Lowaru ya, saya kelurahan Lowaru, setiap kali banjir, setiap kali hujan, kalau pulang dari kantor saya nggak mungkin bisa pulang ke rumah. Karena mau masuk ke rumah, ya kita melalui Lowaru itu banjir di sana itu. Dan itu juga akhirnya menjadi destinasi katanya. Destinasi wisata banjir yang ada di Kota Malang, destinasi wisata banjir. Nah itu juga kita rasakan. Jadi saya berharap memang master plan drainase ini kita lakukan. Kenapa? Akhirnya target ini sampai dengan 2028 master plan drainase ini kita selesaikan bebas banjir. Karena selain kita untuk menangani bertahap, juga kemampuan anggaran. Anggaran tidak hanya terdiri dari APBD, tetapi juga kita akan bantuan dari APBD provinsi dengan APBN. Tentu dengan beberapa sumber pendanaan itu juga akan bisa lebih mempercepat. Kalau kita hitung tahun 2008 itulah dengan standar pembiayaan yang normal. Dari APBD provinsi sekian persen, dari APBD Kota Malang sekian persen, dan juga dari pusat. Dan dengan pusat kemudian kami ada, karena basicnya sama-sama teknik, kita banyak kedekatan dengan orang yang di Kementerian PUPR. Harapan kami memang target 2028 tidak akan bisa tidak selesai. Kalau misalkan ada konfigurasi pendanaan yang jelas, apalagi dari bantuan dari pusat lebih besar, insya Allah tidak akan sampai 2008. Doakan saja mudah-mudahan ada sumber pendanaan yang lebih jelas dari beberapa sumber untuk bisa mengurangi. Dan untuk yang di Kelurahan Truloserjo yang untuk banjir ini dan Jatimulyo ini karena sudah PR yang lama ya Pak Sekdi ya, Mbak Siani, itu memang keluhannya karena memang banyak terjadi genangan ya, itu kan memang berkontur. Tapi ada outlet-outlet yang katanya memang saat ada inlet-inletnya yang katanya belum tercukupi. Kalau menurut Mas Ani itu sebenarnya problemanya apa kalau kita lihat yang di situ? Oh banyak sampah juga yang ada di sana, yang ada di saluran ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang dua terlalu banyak. Itu kira-kira genangannya sampai berapa jam? Enggak lama Bapak, Enggak sampai 2 jam. Enggak sampai 2 jam ya. Siap. Tetap terjadi banjir ya. Siap. Kemarin yang sudah kita lakukan, kalau udah lama itu apa saja yang sudah kita lakukan? Kemarin ini, yang tahun ini kita di Saluran Cempaka drainase itu ya? Kita Ya. ada normalisasi di Truloserjo juga, di Ya. Jalan Cempaka Bapak. Ya. Kalau nggak salah konturnya itu kan mengarah ke sini. Kalau kita akan aliran kan harusnya ke Berantas ya. Tetapi itu kita harus melawan arus ya berarti ya. Yang untuk Suhat kita harus balik. Jadi arusnya konturnya itu rendah ke pesawat, kita harus kebalik. Ini untuk Ya. konturnya. Yang Bapak. kemarin dari APBD provinsi yang 50 miliar itu Siap. Itu masuk ya? Masuk Bapak. Ya, ini dari sumber dana kalau yang kemarin itu yang 3, sekian M itu dari APBD Kota Malang Dari ya. APBD Kota Malang. Nah, ini kemarin kita berusaha ke Dinas PU Pengairan ya. Iya, BSDA di provinsi juga. Di provinsi ya, untuk bisa, jadi seperti ini kalau saya lihat bahwa di Soekarno-Hatta, jalan di Soekarno-Hatta itu memang konturnya itu ada yang ke utara dan ada yang ke selatan ya, menuju ke Sungai Berantas ya. Kita sudah ada bosem ya untuk bisa mengurangi, itu juga salah satu alternatif. Yang memang kita akan cari nanti ada
apa namanya supaya bisa menarik terkait dengan ada sudetan-sudetan agar bisa mengurangi. Kita berharap memang kalau dari master plan drainasenya itu skemanya seperti apa kalau untuk mengurangi di sana? Di Jatimulyo ini, Tulus Rejo ini. Tulus Rejo Bapak. Jadi kan kita juga ada busem yang di itu Ya. nanti bisa mengurangi Ya. sambil kita membuka tutup di ini, spill di drainasenya Bapak. Oh itu ya, J, itu dari skemanya J, master untuk sementara. drainase. Oh, ya. J, siap. Itu, jadi ada dua kelurahan tadi dari Tulus Rejo dan Jatimulyo terkait dengan skema banjir atau genangan di sana. Nanti secara lapangan dan dilihat dari master drainasenya itu ada tahapan menuju ke sana ya. Mudah-mudahan, tapi ini saya pantau terus ya terkait dengan kejadian ini dan saya rasa ini akan lebih baik. Saya kemarin malah kemarin tuh di di Kecamatan Klojen ya. Rambal Celaket, Pak. Rambal Celaket, Kelurahan Rambal Celaket. Itu malah parah lagi. Jadi udah 9 tahun. Jadi memang berada di data rendah. Jadi alirannya menuju ke sana. Padahal kita udah ada sudetan-sudetan. Tapi tetap ngembang di situ. Ada 3 rumah. Dia selalu kena. Kan nggak ada buang airnya lagi. Antisipasinya sangat tidak memungkinkan. Kita tarik RW 5 ya. RW 5 ya itu ya. Rambal Celaket ya. Itu kasihan. Jadi depan rumahnya itu sudah dikasih penghalang air untuk supaya bisa tidak masuk ke rumahnya. Dan ini hanya itu aja salah satunya. Karena tidak bisa kita selesaikan. Padahal udah penanganan ini sudah 7 tahun, 9 tahun yang lalu ya. Itu juga saya pintakan kemarin sudah saya cek. Mudah-mudahan juga akan beli cepat. Ini kalau ini lebih sulit. Kalau yang dari Jatimulyo dan Tulus Rejo insya Allah akan bisa lebih mudah untuk kita selesaikan. Tapi tahapannya seperti itu, kita tidak akan bisa langsung hujan datang, kemudian langsung hilang, tapi tetap ada genangan, tapi frekuensi durasi waktunya genangan ini bisa kita kurangi. Ya kalau mungkin dulu 2 jam, tinggal 1 jam, kemudian tinggal lagi beberapa menit lagi, ya jelas itu sudah merupakan tahap-tahapan untuk bisa kita mengurangi terkait dengan genangan yang ada di Kelurahan Tulus Rejo dan Jatimulyo. Dan kita akan cek terus ya agar terkait dengan permintaan dari Pak Asrat dan Pak Sidik ini ada tindak lanjutnya. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Misranto. Betul Pak, kemarin Ketua LPMK Mergosari, saya sempat panen cabai di sana dan didampingi oleh Ketua Gapoktan ya. Ketua Gapoktannya juga pemilik pupuk dan dia juga bisnis terkait dengan cabainya ini, bukan cabai-cabean Pak ya, bisnis cabai ya. Kalau saya ngomong cabai-cabean langsung melek semua lah ini ya. Nah, karena pedes ya. Oh, sudah merasakan Pak Camat ya, pedes ya. Tadi ada cabai merah, ada cabai rawit. Tadi Pak Kadis nyampaikan di Mergosari itu untuk cabai merah ada 20 hektar. Ya, cabai rawit kecil. Oh, kebalik. Cabai rawit 20, cabai besar 16 hektar. Kalau Pak Camat, cabai yang mana tadi yang ada? Oh, cabai keriting. Cabai keriting pakai kacamata hitam ada. Ya, saya terkaget-kaget Pak. Karena di Kota Malang itu masih ada lahan yang memang bisa kita manfaatkan. Terutama cabai, karena cabai saat itu saya datang terkait dengan untuk menekan inflasi, lagi tinggi saat itu. Dan di Mergosari itu masih tidak luas. Kami kemarin di Kedung Kandang sampai berapa hektar? 100 ya? 13 juta. Tapi kalau luas cabai hamparan itu 40 hektar. Itu di Kedung Kandang. Kemarin juga saya di Lowaru ya kita panen itu ya Pak Camat ya. Kemarin kita panen padi juga di situ ya. Dan itu saya lihat memang luar biasa. Karena cabai-cabainya di sini. Tapi di sekitarnya sudah banyak rumah-rumah tinggal. Tetapi saya tanya gimana? Saya tetap konsisten untuk menanam cabai. Oh ya sudah, karena memang bisnisnya adalah cabai. Dan cabai memang dari tahun ke tahun selalu baik hasilnya dan nilainya juga tinggi. Dan terkait dengan pupuk, karena kebetulan
ketua Gapoktannya jadi pengusaha pupuk ya. Nah ini saya minta agar kuotanya kepada petani karena kita harus bisa merespon karena mereka sudah konsen, fokus, tetap bertani dengan menanam cabai, tidak tertarik dengan dijual untuk dibuat bangunan-bangunan. Padahal di sekitarnya udah bangunan, udah rumah perumahan semua di sekitar situ. Dan tetapi juga bagus, hasilnya juga bagus ya di sana itu. Karena memang ada pendampingan terus ya Gapoktannya dari dinas. Dan kami berharap nanti apa yang tadi disampaikan dan itu yang lanjutnya dijelaskan oleh Pak Kadis. Kita tetap mempertahankan karena memang terkait dengan inflasi, cabai ini apabila kita punya itu akan lebih mudah. Kita akan juga kasih, seperti kita menanam cabai kemarin kita kasih bantuan ya terkait dengan bibitnya. Kemarin juga saya sempat menanam bibit cabai. Kemudian Pak Misranto kemarin tadi juga menyampaikan dengan TPS 3R, tadi sudah ketemu langsung ya? Sudah selesai secara adat ya? Oh ya, ya Pak Sekjen ya sudah ya, selesai ya? Ya udah, kita udah selesai, ini kan enak bisa langsung ketemu. Tapi tetap nanti Dinas Lingkungan Hidup melaporkan kepada saya sebagai tidak lanjut, walaupun udah omongannya tadi pribadi, tetap saya dilaporkan ya. Supaya nanti agar saya bisa mengkontrol ya seperti pendampingan, bagaimana nanti bisa mengolah dengan TPS 3R-nya bisa sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir Bu Wiwit ya. Bu Wiwit tadi disampaikan terkait dengan ini sekretaris Karangweda dari Kelurahan Dinoyo. Dan dari Sekolah Lansia tadi Pak Kadis Sosial sudah menyampaikan bahwa memang terkait dengan sekolah lansia tangguh ya. Ini memang menjadi satu keinginan dari lansia-lansia apabila sudah purna ya di atas 60 tahun. Karena mereka juga ingin kesibukan supaya tidak ada post power syndrome ya. Jadi sudah lama bekerja akhirnya tidak ada kerjaan, akhirnya menjadi satu pemikiran dan itu bisa menjadikan kita tidak sehat. Tapi dengan ada aktivitas dengan sekolah lansia tangguh ini akan bisa mereka membuat suasana baru, berekspresi sendiri, kemudian nanti bisa mandiri, tidak tergantung kepada putra-putrinya atau saudara-saudaranya. Terkait tadi sudah diselesaikan ya Pak Kadinsos ya, perizinan juga harus dipercepat, sarana prasarana mungkin yang harus ada, kalau bisa proaktif untuk dilihat ke sana. Gitu ya Pak Kadis ya. Matur nuwun Bu Wiwit untuk pertanyaan dan masukannya dan tentunya nanti juga ada progresnya dilaporkan ya agar nanti saya tetap akan mengetahui apa-apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak sekalian, kita akan masukkan dalam progres yang sudah dibuat oleh Diskominfo ya. Nanti ada progres-progresnya ya, bisa dilihat dari ini agar saya tetap bisa akan menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam ngombe STMJ ini sesuai dengan harapan dari Bapak sekalian. Saya kira itu ya Bapak sekalian, karena saya masih ada 2 titik lagi ya, saya akan datang ke rumah-rumah warga untuk yang tidak mampu untuk memberi bantuan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak sekalian, semoga dengan ngombe STMJ yang ke-13 ini ada beberapa hal yang sudah ditanyakan dan segera akan kita tindak lanjuti. Terima kasih, kami akhiri. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang. Boy, silakan. Kota Malang. Boy, silakan. Kota Malang. Boy, silakan. Matur nuwun.